Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2009046008 dari kelompok 1.5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 modul 4 praktikum Dantek. Di sini ada gambar denah disertai nama ruangan, pintu, jendela, dimensi, dan nanti pembuatan plot. Langsung saja kita mulai dengan membuat garis pinggirnya. 305 cm ya di sini. 300 dan ke arah kanan 300 juga dari atas. 300 150 kan ke bawah 305 150 300 150 langsung dihubungkan. Selanjutnya hubungkan untuk memberi ruangan. Hubungan tiap endpoint garis untuk memberi ruangan. Dari sini juga ke sini. Kemudian bikin ruangan WC dari yang bawah ini kiri 150 hubungkan ke atas. Kita bisa hapus yang garis-garis tidak dibutuhkannya dengan menggunakan trim. Selanjutnya pemberian lapisan di dinding gunakan offset. Garis di bawah ini juga bisa gunakan offset. Offset setiap garis keluar dan ke dalam sebesar 5 cm. Di sini ada semua garisnya ya. Agak makan. Atas dan ke bawahnya. Nanti yang garis di tengah-tengahnya itu bisa kita hapus setelah kita extend dulu garis-garis yang ada di luar. Bisa juga sih langsung dihapus.
semua garisnya ya, karena kan ini dibuat jadi tembok. Sebenarnya di soal ini juga bisa menggunakan layer, tapi saya nggak gunakan. Layer itu juga cukup membantu untuk mengedit salah satu garis. Tiap bagian garis lebih tepat. Maaf kalau lama, ini memang pengerjaannya cukup lama. Oke, kalau sudah bisa kita hapus, kita trim barisan di tengah-tengah. Set aja. Lagi yang set di tengah ini. Pastikan tidak ada garis lagi yang tertinggal. Dosa. Lanjut trim. Bisa trim, bisa juga langsung iris sih. Kita iris aja ya garis. Tiap bagian dinding ya diiris. Selanjutnya bisa kita extend. Ketik extend. Juga putus ujungnya, nanti bisa pakai bantuan ya.
Ya tinggal dihapus saja. Mana lagi? Terus yang di luar harus dihubungkan. Oh, bisa pakai ini. Select. Hubungkan aja ya. Buat garis ke atasnya untuk sih yang bisa kecil. Oke. Oh ya, tadi kita trim lagi garis-garis yang panjang tadi. Garisnya betul kan. Oke, sudah. Berikutnya kita buat pintu. Kalau di soal itu ukuran pintunya itu lebarnya 5, panjangnya 10. Kita buat jendela dulu aja. Line biasa, kita aktifkan ortho biar enak. Bawah sepanjang 10, kanan 5, kanan 5. Kita bisa buat garis dari midpoint-nya sepanjang 30.
Kemudian ini kita copy selection biar ada di seberangnya. Ya, jadi seperti ini. Ini udah jadi jendela. Nah, untuk memberi warnanya, kita blok aja semuanya. Kita pilih pilihan layer, kita jadikan warna kuning. Selesai. Terus, mumpung sekarang masih di blok, kita perbanyak aja. Karena di soal itu di gambar itu membutuhkan ada 6 jendela, kita copy selection ini ada 6. Habis nih. Ini kita hapus dulu aja nih. Nih, biar nggak bingung. Dan ada 4 sudah nih ya. Berarti tinggal kita tambah 2 lagi. Oke. Sama buat pintu. Sekarang tinggi. Lebarnya sama kayak gini, cuma di merengin. Kita buat ke bawah 5 cm, ke arah kanan 10 cm, ke atas juga 5, dan hubungkan. Kemudian kita panjangkan dari ujung sini. Kita buat garis panjang 50. Lapisan pintunya ke bawah 50. Oke, ke kiri. Ke kiri kita buat lebarnya 3 cm. Kita matikan auto dulu. Dan kita buat tebalan. Masuk. Ini dari Android. Luruskan ke atas. Kemudian ini bisa kita copy selection untuk biar ada di seberangnya. Biar pas kita dekatkan dulu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal yang ininya bisa kita rotate. Nanti kita tambahin aja. Kita rotate. Sebesar berapa? Nah, oke. Langsung kita hubungkan lagi garis-garis di pintunya. Agak lama sini. Kita kasih poin.
ini. Pilih yang start and radius. Oh, salah, kita pilih alt, ketik alt, enter, kemudian ini kita tekan jadi center. Dan ke sini. Oh, ulangi. Ketik alt, kemudian sini sebagai center, sini, sini. Ketik alt, sini, kontrol. Oke, sudah jadi. Kita beri lagi warna kuning, bayar. Mumpung sekarang masih di seleksi, kita copy selection sebanyak 5. Sekarang bisa kita masukkan jendelanya masing-masing. Di sini jarak dari ujung ke jendela itu sepanjang 20. Kita mulai aja dari ujung sini. Kita buat dulu garis bantunya, tapi dari sini ke situ 20. 20 cm. Terus bisa kita pindahkan salah satu jendela. Kita seleksi dulu satu jendela full. Kita move. Kita gunakan endpoint-nya. Oke. Terus pintu juga langsung aja kita pindahkan ke sini. Tapi untuk pintu ini biar sesuai harus kita ubah-ubah dulu, maksudnya kita rotate, kemudian kita rotate, baru kita mirror. Rotate seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian seleksi lagi semuanya. Kita mirrorkan. Salah. Oh, no. Sakit. Harus rapi mirrornya. Mirror. Ini. Set.
Kemudian setelah kita seleksi, kita move. Tepat ke nanti itu dipindahkan juga, ada yang ke sini, ada ke sini satu-satu. Ya, sekarang setelah kita memindahkan pintu-pintu dan jendela-jendela pada tempatnya seperti pada ini, langkah selanjutnya adalah pemberian hatch pada dinding-dinding denah. Langsung aja kita pilih hatch. Kita pilih yang arsiran ANSI 31. Terus berikan pada setiap bagian dinding. Berikan pada setiap dindingnya. Untuk yang di sini itu kita kasih garis penutupnya dulu. Karena kan ini bolong atau langsung tembus ke area gambar. Semua juga di sebelahnya. Nanti bisa kita kasih hatch. Lanjutkan kita pemberian hatch tadi. Sama juga di sini. Sekarang pemberian hatch yang solid dengan warna merah. Sekarang pemberian hatch yang warna solid, yang warna merah. Warna merah. Ada setiap kotak-kotak di ujungnya ini. Semua. Tadi ada hatch yang kurang untuk ANSI di daerah sini. Warna. Nah, sekarang kita bisa trim daerah-daerah depan pintu yang tidak diperlukan. Trim, enter. Oke, selanjutnya adalah pemberian nama pada setiap ruangan. Pilih yang multi-line text.
Letakkan di sini. Satu. Kita pilih warna merah juga dengan font edit. Kita buat salinannya biar langsung terbuat. Kita geser sedikit. Oke, selanjutnya kita pemberian nama di kamar 2. Pemberian nama pada garasi. Garasi. Atur lagi fontnya dengan ukuran. Oke. Selanjutnya adalah ruang tamu. WC. Dan terakhir dapur. Kemudian pemberian nama pada pintu. Setiap pintu dimulai dari P5. P5. Geser dulu. Kemudian P4 di sini. P3 di sini. Atur lagi fontnya. Kemudian P2. P2. Terakhir pemberian pada P1. Nah, sudah tertulis nama dan apa segala macamnya. Nama-nama ruangan, nama pintu, jendela sudah terpasang, hash sudah terpasang. Terakhir adalah pemberian dimensi. Dengan hal seperti biasa pada menu annotation pemberian dimensi. Lagi. Seratus lima puluh.
150. Dari sini 150 juga. Dari samping 305. Dari sini sampai sini 150. Dari sini, oh atasnya nggak pas, ini aja. Tiga, 100. Dari sini sampai paling bawah dari 150. Karena tadi kita kasih dimensi apa garisnya itu di tengah-tengah yang tadi kita hapus, jadi memang agak sedikit kurang pas kalau nggak kita teliti banget. Dari sini sampai sini 305. Dari sini sampai 305. Kemudian dari tengah-tengah ke tengah-tengah sini juga 300. Dari tengah-tengah ini sampai bawah 300. Oke, pemberian dimensi sudah. Sekarang kita beri rectangle untuk nanti pada proses pemplotan. Buat lagi yang lebih besar. Terus di atasnya sini kita bisa kasih tulis kelompok kita dari sini. Kelompok 1.5. Warna kita gedein. Sudah tertulis di situ kelompok 1.5. Nah, untuk melakukan plotnya tinggal Ctrl P. Di sini ada pilihannya, kita rubah dari DWG file awalnya menjadi PDF. Terus kita pilih Windows. Ini juga Windows. Nah, kita pilih aja langsung yang mau kita plot. Oke. Window, kita pilihan tulisannya tuh ada non, ada cat, kita pilih monochrome. Terus kita bisa preview. Nah, yang tadi kita gambar sudah terplot dengan rapi. Ada keterangan pintunya, ada hatch-nya, ada jendela, ada pintu, ada keterangan ruangan, dan beserta dimensinya. Sekarang kita bisa simpan. Kita pilih dulu portrait, kemudian apply to layout. Oke. Kita bisa simpan namanya kelompok 1.5 soal. Kita save.
dia akan processing menjadi PDF dengan sendirinya. Nah, sudah tersimpan di sini. Nanti bisa kita buka dengan bentuk PDF. Sekian untuk penjelasan nomor 1 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farandi Karingo Juari dengan NIM 209046048 dari kelompok 1.5. Di sini saya akan mengerjakan gambar soal nomor 2. Yang pertama-tama kita perlu membentuk layer. Kita membutuhkan 3 layer pada gambar kali ini, yakni layer objek utama atau rangkanya, dimensi, dan juga arsiran atau hatch. Pertama kita pilih. Pertama kita gambar pada layer objek. Cara membentuk atau menambah layer ialah dengan ke layer properties. Lalu kita bisa menambahkan layer pada new layer atau kita bisa memencet Alt plus N. Kita X, pilih pertama untuk membentuk garis atau bentuk objek kita perlu membuatnya di layer 0. Pilih line pada ribbon draw. Kita masukkan angka sebesar 48 mm. Kita zoom, arahkan ke bawah dan masukkan 40 mm. Ke kiri 48 mm. Dan ke atas 40 mm. Selanjutnya kita bentuk line, kita pilih line kembali, arahkan ke atas sebesar 10 mm, ke kanan 8 mm, lalu ke bawah sepanjang 60 mm, lalu ke kiri sepanjang 8 mm. Kita singgungkan saja pada endpoint garis. Ya, seperti ini. Kita pilih kembali line tool, singgungkan pada endpoint garis ini ke intersection garis yang di sini. Arahkan ke kanan dan masukkan angka sebesar 40 mm. Ke bawah sepanjang 40 mm juga. Kita bisa singgungkan pada garis ini. Ke intersection garis di sini. Selanjutnya kita pilih kembali line, arahkan pada endpoint garis. Masukkan angka sebesar 10 ke atas. Masukkan angka sebesar 8 mm ke kanan, 60 mm ke bawah, lalu ke kiri sepanjang 8 mm, dan ke atas 10 mm. Selanjutnya klik escape, pilih line kembali, klik pada endpoint garis, masukkan angka sebesar 10 mm ke atas, ke kiri 4 mm, lalu ke bawah sepanjang 60 mm, lalu ke kanan sepanjang 4 mm, ke atas 10 mm. Selanjutnya kita membentuk garis untuk diarsir di bagian sini dan sini. Kita bentuk pilih line, arahkan pada endpoint garis, masukkan angka sebesar 15 mm, arahkan ke kanan dan masukkan angka sebesar 48 mm. Kita bisa menyinggungkannya dengan endpoint garis. Klik pada endpoint garis, masukkan angka sebesar 15 mm, singgungkan dengan endpoint garis, klik enter, dan enter. Selanjutnya kita perlu membentuk garis bantu dengan menggunakan line tool. Pilih pada endpoint garis, arahkan ke bawah dan masukkan angka besar 2 mm. Lalu kita rubah warna garis bantu tersebut menjadi merah agar terlihat dan mempermudah pekerjaan kita. Pilih kembali line tool, arahkan pada endpoint garis bantu, masukkan angka sebesar 13 mm ke kiri, lalu arahkan ke bawah dan masukkan nilai sebesar 15 mm ke bawah. Arahkan ke kanan dan klik enter pada intersection garis. Klik escape dan pilih line kembali. Arahkan pada endpoint garis dan masukkan angka sebesar 26 mm. Arahkan ke kanan hingga menyentuh intersection garis, klik escape dan pilih kembali line. Arahkan pada endpoint garis, arahkan ke bawah dan masukkan nilai sebesar 15 mm. Lalu ke kanan hingga menyentuh intersection garis yakni sebesar 13 mm. Kita perlu menghapus garis yang ini, dan ini, serta garis bantu. Klik erase. Selanjutnya kita perlu menggunakan tools draw di yakni
arc, start, and radius. Klik pada titik pertama dan titik kedua. Masukkan radius sebesar 15,05. Selanjutnya kita gunakan lagi arc, start, and radius. Klik pada titik pertama, lalu titik kedua, dan pada titik pertama dan titik kedua, kita masukkan angka sebesar 43,2. Lalu untuk yang di bawahnya sama seperti yang di atas. Titik pertama, titik kedua, dan masukkan angka sebesar 15,05 mm. Selanjutnya kita perlu membuat garis yang menghubungkan antara midpoint ini, midpoint garis tengahnya di sini, dan di sini. Kita pilih line tool, arahkan pada midpoint garis lengkung, intersection atau midpoint garis lengkung ini, dan yang di bawah. Klik enter. Selanjutnya kita pilih line tool, arahkan pada midpoint garis yang telah kita buat tadi. Arahkan ke kanan dan arahkan ke atas dan masukkan angka 11 mm. Lalu arahkan ke kiri dan masukkan angka sebesar 5 mm. Arahkan ke bawah dan masukkan nilai sebesar 22 mm. Arahkan ke kanan hingga menyentuh intersection garis, lalu enter. Kita hapus garis yang telah kita bentuk tadi. Lalu selanjutnya kita pilih kembali start and radius, arc, start and radius. Kita pilih pada titik pertama dan titik kedua. Masukkan radius sebesar 31,2 mm. Selanjutnya kita perlu membuat bagian bawah dari objek yang kita buat. Pilih line kembali, arahkan pada endpoint garis, masukkan angka sebesar 65 mm. Ya, selanjutnya kita bentuk garis ke bawah lagi dan masukkan angka sebesar 25 mm. Lalu kita arahkan ke bawah dan masukkan 10 mm kembali. Lalu arahkan ke bawah kembali dan masukkan angka sebesar 54 mm. Lalu masukkan kembali angka sebesar 25 mm ke kiri, 85 mm ke atas, 25 mm. Arahkan ke kanan hingga menyentuh endpoint dari garis yang tadi. Pilih kembali line, arahkan pada endpoint garis, arahkan ke atas dan bentuk garis panjang 54 mm. Arahkan ke kanan hingga menyentuh endpoint garis yang telah kita bentuk sebelumnya. Pilih kembali line, arahkan pada endpoint garis, klik enter, dan masukkan angka sebesar 10 mm ke atas. Arahkan ke kanan hingga menyentuh endpoint garis yang telah kita bentuk. Pilih line kembali, arahkan pada endpoint garis, arahkan ke atas, dan masukkan angka sebesar 25 mm. Lalu arahkan ke kanan dan hingga menyentuh endpoint garis yang telah kita bentuk sebelumnya. Pilih line kembali, klik pada endpoint garis yang ada di bawah, dan hubungkan dengan endpoint garis yang ada di atas. Klik enter. Selanjutnya kita perlu membentuk garis bantu, yakni pilih line, pilih pada endpoint garis ini, arahkan ke kiri dan masukkan angka sebesar 25 mm. Arahkan ke bawah dan masukkan angka sebesar 65 atau hingga mencapai intersection garis. Klik enter. Selanjutnya kita hapus garis bantu ini. Lalu kita klik atau kita ketik command trim. Klik enter, enter kembali. Hapus garis yang ini dan ini. Selanjutnya kita klik escape, lalu kita gunakan fitur fillet. Klik R, enter, masukkan radius sebesar 4 mm. Kita bentuk garis lengkung antara ini dan ini. Lalu enter kembali antara ini dan ini. Ya, gambar utamanya telah jadi. Selanjutnya kita berpindah layer ke layer hatch. Ini adalah cara bentuk arsier pada gambar. Kita ketik command hatch pada window hatch, klik enter. Kita pilih ANSI 31. Lalu kita klik pada bagian ini.
ini, dan ini. Lalu kita perbesar radiusnya hingga mencapai 1,5 agar tidak terlalu kecil. Klik Escape. Ya, untuk arsirannya telah jadi. Selanjutnya ialah membentuk dimensi dan juga leader pada gambar sebagai keterangan. Kita pilih, sebelum kita membentuk dimensi dan juga leader, kita perlu membentuk garis putus-putus yang berada di sini dan juga di sini. Kita ke Properties, pilih Line Type, Center. Jika belum ada di Properties, kita bisa mengetik command Line Type, kita load, pilih Center, klik 2 kali, lalu OK. Karena saya sudah memilikinya, maka kita klik pada Properties, kita pilih Line, arahkan pada midpoint garis yang ini, kita ambil jarak, lalu kita arahkan ke kiri. Lalu kita bentuk garis lagi yang kedua di sini, arahkan pada midpoint-nya, bentuk garis dari sini ke sini. Apabila garisnya terlalu kecil seperti ini, kita bisa memperbesarnya dengan klik kanan, lalu ke Properties, lalu ke Line Type Scale. Kita bisa mengaturnya ke 5. Jika masih terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa mengubahnya kembali. Klik saja pada line-nya. Mungkin ini sekitar 7. Ya, benar, 7. Klik saja. Selanjutnya kita berpindah ke Layer, Dimension, and Leader. Dimension. Pilih dimensi, kita pilih linear. Pada endpoint ini, ke endpoint ini. Maaf, sebelum kita mulai memberikan dimensi lagi, kita perlu mengganti line type dari garis yang kita buat. Kita pilih by layer. Ya, sebenarnya sudah. Lalu kita mulai memberikan dimensi pada gambar kita. Ini ke sini 48. Maaf. Ini ke sini 8 mm. Lalu dari sini ke sini 40 mm. Lalu dari sini ke sini 8 mm. Lalu dari sini ke sini 4 mm. Kita bisa mengubah lokasinya dengan menekan ini ke sini. Selanjutnya kembali, arahkan pada ini ke garis ini. Di sini. Selanjutnya kita bentuk garis lagi dari sini. Ya, dari sini ke sini. Tarik ke kiri. Selanjutnya kita bentuk juga dimensi dari sini ke sini sepanjang 20 mm. Kita bentuk juga di sini ke sini 40 mm. Dari sini ke sini 60 mm. Selanjutnya dari sini ke sini 65 mm. Lalu jangan lupa di sini cari midpoint-nya saja supaya terlihat rapi. Lalu dari sini ke sini sepanjang 10 mm. Lalu dari sini ke sini
sepanjang 64 mm. Lalu yang terakhir, dimensi terakhir ialah dari sini ke sini. Ya, inilah dimensi untuk gambar kita. Sebelumnya untuk memperjelas nama layer, saya akan mengganti nama layernya menjadi dimensi and hedge. Oke. Selanjutnya untuk memberikan leader pada, oh maaf, saya salah, bukan dimensi dan hedge, yakni tapi dimensi and leader. Leader. Untuk bentuk leader, ada dua jenis yang digunakan pada gambar ini, yakni leader with circle and leader with text. Kita ke menu view, lalu ke tool palette. Nah, karena ini tidak di sini, kita klik pada bagian garis-garis di sini, pilih ke leaders. Nanti kita pilih yang pertama ialah leader circle. Kita arahkan pada titik di mana kita inginkan, yakni di sini. Klik pada tempat yang lokasi yang kita mau. Lalu masukkan angka 01 untuk keterangan. Oke. Lalu kita bentuk kembali di sini, ke sini. Kita masukkan angka 02. Lalu bentuk kembali di sini. Dan masukkan angka 03. Nah, sudah jadi. Tapi untuk ukuran dari atau dimensi atau leadernya ini terlalu kecil. Kita perbesar dengan klik kanan, properties, scroll ke bawah, dan pada block scale. Kita ganti menjadi saja menjadi 50. Sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya ialah memplot gambar yang telah kita buat. Plot itu bisa kita buat di layout ataupun langsung di model sini. Kita pilih kembali ke 0, lalu kita pilih line, kita bentuk garis sepanjang ke bawah, sepanjang 297, ke kiri 210, ke atas 297, dan ke kanan sepanjang 210. Ini adalah ukuran dari kertas A4. Apabila ukuran ini terlalu kecil untuk gambar kita bisa meng-scale-nya. Pertama kita klik join dulu untuk menyatukan gambar. Klik pada gambar tersebut, kita scale, kita besarkan. Maaf, ini terkena gambarnya. Tidak apa-apa. Kita seleksi gambar, move, kita pindahkan ke tengah. Ini kita bisa scale kembali karena terlalu besar. Selanjutnya kita perlu memberikan tulisan pada gambar kita. Kita klik teks, kita pilih multi-line. Multi-text. Kita bentuk dari sini ke sini. Kita tulis kelompok 1.5. Kita ke center saja agar terlihat rapi. Seleksi tulisannya. Kita pilih skala dari atau text height dari
tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya ialah memplotnya. Kita bisa menekan Ctrl+P pada keyboard, atau kita bisa mengklik icon plot pada gambar di atas ini. Kita Ctrl+P. Lalu kita pilih name-nya, ini bisa DBG to PDF ataupun Microsoft Print to PDF. Kita pilih kertas A4, kita klik window, kita pilih gambar yang ingin kita plot, yakni dari sini ke sini. Ya. Lalu kita jangan lupa mencentang center plot and fit to paper. Untuk plot style kita bisa kanan saja. Kalau kita sebelum itu kita lihat preview. Ya, gambarnya akan menjadi seperti ini untuk previewnya, yakni ini akan menjadi hasil plot dari gambar yang kita kerjakan. Ya, setelah itu kita klik apply to layout, lalu klik OK. Ya, sedang berjalan prosesnya. Entah ini kenapa AutoCAD saya tidak berjalan seperti biasanya. Masih progres. Ya, setelah itu kita pilih lokasi di mana kita ingin menyimpan filenya. Kita pilih saja di desktop. Kita klik misalnya kelompok 1.5 gambar. Kita klik save. Maka file tersebut akan tersimpan di lokasi yang kita inginkan. Sekian saja tutorial dari saya untuk mengerjakan gambar soal nomor 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.